Gimana hari ini? Masih kuat ngebloknya? Masih bertahan dengan blog? Guys, tetap semangat, oke? Nah, hari ini kita nggak ngomongin yang rumit-rumit. Gue mau nge-review cara penulisan artikel pilar yang ini. Ya, ini yang akan kita review. Kebetulan beberapa bulan yang lalu, tepatnya mungkin bulan Januari atau Februari, gua terima orang private untuk belajar ngeblog dan membuat artikel, dan orangnya benar-benar sangat polos, tidak punya basic sama sekali untuk ngeblog. Ya, sama lah seperti blogger-blogger receh yang sering nonton di channel gue ini, nggak punya fondasi sama sekali ngeblog. Tapi ada satu nilai plusnya, dia adalah seorang novelis. Dia di Wattpad sudah bikin 2 novel, tapi dia nggak ngerti cara ngeblog. Nah, awalnya sih gue pengen barter gitu, lu ajarin gue nulis novel, tapi dia minta gue ngajarin ngeblog. Oke, gue setujuin, gue kasih lu private. Di pertengahan jalan gue cuman sanggup 2 bab. 2 bab gue nulis, gue udah nyerah. Ini bukan bidang gue nggak mau semaruk itu, ini bukan bidang gue nyerah. Tapi gue tetap ngasih dia private, tetap gue ngajarin dia ngeblog. Nah, karena dia memang basicnya polos, dia mengikuti cara penulisan artikel pilar. Itu yang mau kita review. Karena kalau misalnya dia blogger udah biasa, ya, blogger yang memang sudah punya fondasinya kuat, dikasih penulisan artikel kayak gini, ya pasti hasilnya udah bagus dong. Nah, itu gue nggak mau, makanya gue cari yang benar-benar masih polos. Nah, Mbak Sally ini masih polos. Kita akan review dari blognya dia. Dia udah ngasih izin gue untuk masuk ke akun blognya dia. Ini orangnya. Gue review blog lu ya. Ya, tuh, oke. Kalau mau kenalan langsung, lu bisa langsung ke Facebooknya dia. Ini bukan hode ya, tapi nggak tahu sih. Lu cek aja sendiri, lu kenalan deh. Ini orangnya, oknumnya. Oke, itu blognya dia. Dan ini adalah hasil karyanya dia di sini, di Wattpad, di Wattpad Mbak Sally. Ini hasil karyanya dia, publish. Yang novel pertamanya itu dibaca sampai 543.000 orang. Novel keduanya baru dibaca sebanyak 187.000 orang. Artinya cara dia menulis udah oke, ya kan? Tapi cara dia ngeblog belum tentu. Ini yang akan kita bahas karena dia menggunakan metode penulisan pilar dari video gue. Apakah metode ini berhasil? Ya, kita simak. Penting buat gue ngasih review gini karena untuk membuktikan apa yang gue ajarin itu benar apa enggak sih, real atau enggak sih gitu. Kebetulan tadi ada yang komen, bang kasih yang real dong. Ini gue kasih yang real. Nih ya, kita langsung aja ke blognya dia. Ini dia adalah blognya. Dia menggunakan template dari Mas Sugeng, Linkmax. Nah, ini adalah tulisan pertama dia. Ini yang pola mukena dan cara membuat mukena. Ini adalah tulisan awal dia menggunakan artikel pilar. Ada yang menarik, lu kalau lihat ini judulnya, ini adalah dua keyword, pola mukena dan cara membuat mukena. Adalah 2 keyword dalam satu titel. Ini adalah teknik menulis yang jadul ya, jadul banget ini. Ini dulu sekitar tahun berapa? Tahun 2012, 2014. Ya, seperti tahun-tahun sekitar segitu itu masih bisa. Begitu update dari Google, berantakan semua. Tapi tahun 2020 dicoba lagi dan ternyata hasilnya mantap. Ya, hasilnya mantap. Ini penting. Nah, ini ada kenapa dia pilih untuk menjahit, karena emang dia basicnya di rumahnya dia, menurut dia membuka usaha jahitan. Ya, waktu pertama kali nanya, bang gue harus bikin artikel apa, yang pertama kali gue tanya adalah itu, lu bisa apa, ya kan? Dia bilang dia selain nulis novel dia juga menjahit. Ya udah, lu tulis aja tutorial tentang menjahit.
Dan ini adalah tulisan, kita cek. Tulisan ini dirilis tanggal 11 Februari 2020. Jadi kalau sekarang itu udah hampir umurnya udah 3 bulan. Kita akan cek dari sini ya. Kita cek dari hujan dulu. Cek aja penulisannya. Ini jumlah wordnya panjang karena dia penulis novel udah biasa lah. Panjang tuh. Dan selalu di tiap subheadingnya itu ada image seperti yang gua ajarin. Kita lihat ya, ini semua ini subheadingnya. Nah, waktu di awal ini kan dia nggak ngerti bagaimana cara keyword dan segala macem. Gue ngambil keywordnya itu simple banget. Gue kasih di keywordnya itu langsung dari Google aja. Ini ya, cara membuat mukena. Keyword yang di subheadingnya dia itu diambil dari sini. Dari sini. Karena waktu itu gue mulai lagi buru-buru gitu kan. Dan dia minta, bang, gue nulis keywordnya apa gitu untuk subheadingnya. Gue copyin aja dari bawah sini. Nggak gue pakai Google Keyword, enggak. Ini kalau orang yang nonton bisa ngamuk, oh lo ngajarin gue salah-salah. Tidak. Hasilnya bagus kok. Oke. Gue waktu itu kan buru-buru banget. Ini gue copy, gue kirim ke Facebooknya dia. Ini nih yang lo kerjain deh. Gurunya cabul. Ih, serius. Itu yang gue ambil. Dan itu yang dijadiin bener-bener namanya dijadiin sapi. Ya Allah, lo ngajarin orang niat gak sih? Gue niat banget. Ini adalah semuanya ya. Lo bisa lihat nih bahan dan cara membuat mukena. Ini adalah dari keyword-keyword yang ada di Google Search, dan itu dijadikan ya. Kita terus aja sampai ke bawah. Tapi dia ada pengembangan kok, banyak. Ini juga kebutuhan dan cara membuat mukena potongan. Ini semua ya. Nih, cara membuat mukena potongan ada kan tadi mana Google Search. Ada di sini semua. Lu jangan ketawa ya. Ini serius, ini hasilnya ternyata, men. Gue juga kaget-kaget. Semua subheading itu ada di page 1. Gila, mantep. Ini nanti kita lihat ya, kita bukti. Dari hasil kegilaan gue ya, dari hasil gue ngasih subheading ngasih keyword yang asal-asalan, ternyata itu di page 1 semua. Gue pas gue cek, kampret. Gitu dia, ini pokoknya semua sampai bawah. Maafkan kalau gurunya agak rada-rada gitu deh. Mbaknya mungkin sekarang udah marah-marah. Oh, ternyata lu ngasih gue ini cara membuat komunikasi. Ada di sini semua nih. Cuman yang besar ini kayaknya dia nggak masukin deh, ini ada semua di sini. Keyword ini gue ambil dari sini, dan emang mukena ini, cara membuat mukena ini ya, itu ada 5 juta nih. Untuk trafficnya dia itu masih di bawah 1000, sekitar 720 volume visitornya. Kalau yang buat postingan tentang cara membuat mukena ada 5 juta. Kita cek di sini. Nih ya, page 1 kan. Cara membuat mukena 3 keyword. Kita coba cek dari yang pertama deh, yang serius. Kita cek yang serius. Kita cek dari long tail keywordnya dulu, karena ini ada dua keyword dalam satu titel. Dan kalau lu belajar di tempat-tempat yang lain pasti lu diomelin. Nggak boleh begitu. Itu namanya spamming keyword, pasti begitu kan. Kalau gue mau orangnya enggak, gue bebas-bebasin aja. Ini kalau misalnya di tempat lain pasti akan bikinnya begini. Kalau mau masukin 2 begini, bikinnya begini. Pola dan cara membuat mukena itu yang benar, tidak spamming keyword bla 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 bla. Capek deh. Kita cek aja langsung ya. Kalau di belajar di gue kayak gini nih, rada-rada emang. Jadi lu mentalnya harus agak-agak kuat gitu, karena gue kalau ngajarnya kadang-kadang kalau lagi normal ya normal nih, page 1. Oke. Page 1, long tail keywordnya page 1. Oke, kita turun ke bawah. Kalau tulisan artikel pilar itu seperti yang di video gue sebelumnya kan gue bilang, subheading itu kalau cari dengan subheading juga, maka artikel harusnya muncul. Betul. Tulisan yang berhasil
subheading yang itu kan isinya keyword. Kalau lu search dengan subheading, artikel lu harus muncul. Mau di page manapun juga harus muncul. Kalau nggak muncul berarti tulisan lu masih gagal. Kita coba yang ini, subheadingnya. Ini subheading dari hasil Google Search. Page 1 ada 22 juta yang posting tentang ini, dan dia ada di page 1. Yang kedua kan, kita turunin lagi nih, kita coba cari. Nah ini, kalau kartun Jepang kayak gini, kartun Paris kayak gini, sebenarnya sebaiknya ya, kalau menurut gue itu jangan. Kenapa gue bilang? Karena ini lu menambahkan keyword baru sebenarnya. Kartun Paris itu kan sebenarnya jadi keyword juga. Kartun Ryan itu juga di keyword. Kalau yang benar itu harusnya kan ditambahin kartun Paris untuk membuat mukena, ya kan? Atau kartun Ryan untuk membuat mukena. Jadi dia masih berkorelasi, celah bahasa lu korelasi, kampret. Masih berhubungan dengan keyword utama lu. Kalau lu bikin kayak begini, ini kan jadi general. Maka kartun Paris adalah bikin kartun Paris untuk bikin baju atau kartun Paris untuk bikin celana. Padahal kan lu kan arahnya mukena. Jadi lu bikin keyword baru di dalam keyword dalam artikel lu, jangan sebenarnya. Tapi kan karena gurunya kayak begini, ya gue membiarkan. Jadi kalau lu search ini pasti yang ketemunya bukan tentang mukena. Makanya harusnya sebenarnya dikasih long tail keyword. Kalau kayak begini, teman-teman juga pada perhatiin nih, ini harus ditambahin dengan ada berhubungannya dengan mukena. Jadi kasih long tail keywordnya ada tulisan mukena dikit ya. Lu improvisasi terserah lu mau isinya apa. Ini juga kain sutra, kain CVC, ini kan keyword baru jadinya jatuh-jatuhnya, spandek segala macam. Nah, kalau ini udah bener nih, kebutuhan bahan dan cara membuat mukena potongan atas bawah. Coba kita search. Tuh, page 1 kan? Page 1. Oh iya bang, lu cari kan karena lu ada login. Oke, gue terima tantangannya. Karena ada login kan, gue pakai ini. Gue option masuk. Gue pakai Firefox ya. Privacy security, clear your recent history-nya dulu. Kita clearkan. Kalau udah selesai, kita masuk Google. Bersih ya, nggak ada cookies ya. Google. Biar fair. Penilaian itu harus fair. Oke, kita cari tadi apa tuh judulnya. Masuk dulu di sini. Kita cari ini deh ya. Kita barbar, kita unboxing. Cailah unboxing. Page 1 ya. No login. Page 1. Gua klik nih. Tadi udah sampai di bagian mana tadi nyarinya? Kita cari di bagian tadi sudah sampai di sini. Rayon udah selesai. Ini ya, kebutuhan bahan kan tadi udah masuk bahan untuk atasan mukena. Kita search. Udah di mana dia? Nasi goreng. Mau pada makan nasi goreng? Untuk bahan atasan mukena dia nggak masuk di page 1, tapi dia masuk di mana nih? Belum. Di 2 nggak ada. Coba di 3. Di 3 juga nggak ada. Coba di 4. Kalau sampai 5 nggak ada, kita pindah ke tempat yang lain. Ini apa sih? Bahan untuk atasan mukena. Sini juga sama nggak ada. Di 5, coba di 5. Di 5 kayaknya dia belum berhasil kayaknya di yang ini. Dia belum berhasil. Dan 5, kalau udah sampai 5 udah nggak ada, udah lewatin aja. Langsung ke yang bawahnya lagi. Berarti untuk ini dia belum masuk ya. Ini bahannya emang dia artikelnya pendek banget sih. Coba kita lagi coba yang ini. Gambarnya masuk. Salah satu ciri penulisan gue tuh emang selalu gitu. Mau di blog utama gue segala macam itu gambar gue tuh selalu ada di malah di page 1 ya.
Itulah ciri khasnya penulisan gue itu begitu tuh. Ada di page 2, oke? Untuk ini dia ada di page 2. Kita turun ke bawah lagi. Bahan dagu dan tali, gue gak tahu itu apa, udah lewatin aja dulu. Pola mukena dan keterangan. Pola mukena ini 2 keyword, coba kita search. Gambarnya juga ada. Nih, Sally Chan. Itulah cara penulisan Indra K itu selalu begitu, gambarnya itu selalu masuk. Iya, ya kan? Ada di sebelah mana nih? Ada di page 1. Untuk keyword 2 biji seperti ini, pola mukena dia udah bisa masuk ke page 1. Untuk blogger pemula dengan 2 keyword, meskipun pencarian volumenya 720, itu sesuatu banget, men. Bahkan yang sudah lama ngeblog juga untuk suruh bikin 2 keyword masuk page 1 itu bukan sesuatu yang mudah. Ini sesuatu yang harus lo apresiasi nih. Ini adalah, gue gak mau bilang karena ya penulisan Pilar ya, tapi ini adalah karena cara dia menulis artikelnya emang bagus. Dan ini Google memberikan apresiasi dengan cara seperti ini. Artikel dia masuk page 1. Secara di blognya sendiri, di off page-nya sendiri, backlinknya itu cuma 1 dari blogger. Nanti kita bongkar di webmasternya ya. Kita search dulu yang menu yang lainnya, subheading yang lainnya maksud gue. Gak usah pakai keterangannya itu, karena dia 2 keyword aja udah masuk kan, udah hebat itu. Cara memotong bahan gak usah nih, cara membuat potongan kita search. Tuh, gambar tuh selalu masuk. Nih, Sally Chan, page 1. Hasil private ke Indra Kusuma dia. Page 1. Bangga lu? Oh enggak. Kita cari lagi di subheading yang lain. Cara membuat mukena bagian atas, yang menjahitnya udah lepas aja. Enggak, ini begini, kita cek. Nah, page 1 juga, men. Ya. Ini page 1. Berhasil nih secara tulisan dan secara materi, dia udah berhasil masuk page 1 semua, meskipun pencariannya itu, volume pencariannya cuma hanya sekitar 700-an ya, tapi ini udah menunjukkan bahwa apa yang lo pelajarin dari video tutorial artikel itu nih, page 1 lagi, emang benar, real, nggak bohong-bohongan, oke? Bentar. Itu di page 1 kan. Sorry tadi gua ngambil rokok, jadi agak delay kan gua nyari rokok gue. Kita lanjut ke subheading berikutnya. Cara membuat mukena kombinasi. Ini juga subheading dari keyword yang dari Google search. Gue ketawain tapi ternyata lu lihat hasilnya masuk page 1. Dari keisengan gue, ternyata itu bisa menghasilkan sesuatu yang hebat buat penulis yang lain ya. Di tangan penulis novel ini, Mbak Sally, dia akhirnya ada di page 1. Cara membuat kombinasi mukena rempel. Nih gambar selalu masuk page 1. Aduh, belajar sama Indra itu masuk page 1 lagi, capek ini page 1 semua. Cara membuat mukena kombinasi kartun, ini yang gue bilang kalau artikel Pilar tuh bahayanya di situ. Dia menguasai banyak keyword. Inilah maksudnya mendominasi ya. Ada kan nih gambarnya juga, artikelnya juga, ya sama lah, Tribun juga begitu. Cuman karena ini kan masih di jumlah volume yang kecil kan, tapi kalau ini diberlakukan di volume yang agak gede, bisa nggak? Bisa. Cuma nanti lo harus kuatin dulu di backlinknya nih. Buat terusan, kita coba cek. Ya, gambarnya udah di page 1 juga. Orangnya ada nggak di page 1? Coba. Wah, ini untuk yang keyword ini kayak belum deh.
Ada di mana dia? Ada di mana dia? Nah, berarti udah ada 2 keyword yang dia belum masuk page 1 ya. Untuk sebagai pemula sih, menurut gue ini udah luar biasa banget. Di halaman 3 juga nggak ada, di halaman 4 juga nggak ada sepertinya. Mungkin harus perlu ditambahin artikel support supaya bisa kedorong sama. Nah, untuk yang keyword ini dia belum masuk ke page 1. Ada 2 berarti keyword mbak yang belum masuk ke page 1. Pola mukena terusan kita cek. Gambar udah masuk. Oke, berarti ada di page 1 juga nih kayaknya sih. Iya, page 1 ya. Ini ada di page 1. Kita cek yang lainnya. Cara memotong mukena terusan. Gambarnya nih masuk. Kayaknya nggak ada. Nih ada klik mania di sini. Bisa ngebahas ngeblok. Waduh, kenapa ada di situ loh? Nah, di page 2. Tinggal didorong dikit lagi masuk page 1 ini. Oke. Nah, ini cara menjahit juga nih sama nih. Ini nih keyword yang general kayak gini. Kalau misalnya ini adalah menambah keyword baru. Kalau lo bikin artikel tuh jangan menambah keyword baru yang tidak berhubungan dengan keyword utama lo. Jangan ya. Sebenarnya jadi nggak bagus ini kalau lo search cara menjahit yang nggak jelas gini nih. Makanya nanti akan muncul tuh Google Spider-nya itu akan memunculkan misalnya cara menjahit pemula, cara menjahit baju, cara menjahit celana, cara menjahit baju anak, kayak gitu semua itu yang dimunculin sama Google tuh. Karena Google sendiri juga nggak tahu lu mau nyarinya yang mana itu. Jadi ini akan sangat berat karena ini adalah keyword baru nih. Jangan, meskipun kesannya masih berhubungan dengan yang di atas, tapi harusnya lu pakai jadiin ini long tail keyword. Jadi cara menjahit mukena apa gitu. Ini mukena terusan kan, harusnya sini cara menjahit mukena terusan. Ini nggak gue kontrol tulisannya dia, tapi gue biarin supaya juga jadi pembelajaran. Harus ada juga dia tahu, oh ternyata begitu ya. Oke, begitu ya. Jangan nambahin keyword baru di dalam artikel lu yang sudah punya keyword utama. Boleh lu nambahin keyword baru tapi yang masih berhubungan, masih berkorelasi, masih bersambungan dengan keyword utama lo. Paham ya? Please deh. Lu kan gak pasti nanti dia, bro, lu kan gak ngajarin gue. Ya kan video gue udah lengkap kali. Gila apa lu? Disuapin terus ya. Kita coba yang ini. Seperti biasa gambar pasti udah ada. Kita coba. Nah, page 1 mukena kan arahnya page 1 dia. Cara membuat mukena ponco, coba kita cari. Coba ada nggak? Ada page 1 juga. Jadi mayoritas subheadingnya dia di page 1 semua. Itulah kekuatan dari artikel pilar. Sekarang lu pada ngerti ya. Jadi apa yang gue tulis video gue itu bukannya kaleng-kaleng, emang fakta tuh. Dan ini nggak pakai backlink, dia ini nggak pakai backlingan, ini bener-bener pure hanya tulisan doang. Page 1 ya. Untuk cara membuat mukena bordir, cara membuat mukena seserahan sama lah, ini juga pasti udah ya, nggak ada yang nyari nih, pastinya dia di page 1 juga nih. Seserahan tuh buat pernikahan. Wow, isinya semuanya YouTube tuh. Jangan pikir YouTube tuh mudah digeser ya. Untuk tutorial tuh di page 1, aduh, kalau dibilang gampang geser, silahkan aja lu cobain. YouTube loh. Itu bukan seperkara mudah untuk menggeser YouTube nih. Dia ada di page 2. Oke, kita percepat ya, percepat dong. Durasi dah sampai segitu ya. Itu membuktikan, kita close aja. Kita
kita kembali ke sini. Itu membuktikan tutorial ini nggak kaleng-kaleng. Apa yang gue tulis di sini semua itu menjadikan hasil, bukan sesuatu yang ini mah halu, ini mah hayalan gitu, ini mah fiktif, bukan. Ini mah konspirasi, bukan. Lu kerjain aja, lu rasain sendiri. Sekarang kita coba copy scape tulisannya dia. Apakah tulisannya dia itu ada plagiatnya atau enggak? Kita cek aja ya. Cara membuat, karena lu asal ngasih dia tulisan original content, terus cara penulisan seperti gitu, ngeraup banyak keyword, dan itu masuk semua kedorong ke page one, lu sudah master, lu udah selesai cara menulis lu udah lancar. Google suka tulisan lu masuk semua di page one dengan subheading lu, sekalipun di subheading yang gue kasih itu nggak jelas. Bukan nggak jelas, itu jelas emang sebenarnya. Dikerjakan dengan baik, hasilnya tuh lihat ya. Kita cek. Kalau kita cek sekarang di sini deh. Kita cek pakai mouse bar. Page authority-nya 3, domain authority-nya 4, 0 link. Nggak pakai link kan, nggak pakai backlink dia. Ini kalau dikasih backlink tanpa backlink aja dia udah nguasain page one. Ya, oke. Sekarang kita coba cek di blogernya langsung. Postingan dia bisa lu lihat. Apa nih? Coba kita cek semua postingan dia. Kita cek postingan dia. Pola mukena. Dimulai dari sini. Propertinya, pola mukena. Ini adalah judul. Ya. Keyword yang dimasukin dia alt text. Seperti biasa, subheading, ini internal link. Oke, kita coba lagi lihat propertiesnya. Cara membuat mukena, daun pola mukena, ini adalah subheadingnya, dia masukin ke dalam alt text. Alt text itu isi dengan keyword. Ya, subheading itu kan isi keyword, jadi lu masukin aja subheading lu di sini. Jadi nanti ketika dicari, dia akan muncul, gambarnya muncul, tulisan lu muncul. Kan di tutorial gue itu yang tentang anchor text nih. Anchor text ini tentang seperti ini tadi, mana tuh polanya si kampretnya. Ini dia menggunakan tutorial ini mengamalkan lah, bahasa susah banget sih. Cara ini dimanfaatin karena image itu adalah salah satu tempat lu untuk menaruh anchor text. Gua ngajarin tuh lengkap banget. Terus kombinasikan juga dengan cara optimasi gambar. Kombinasi 3 ini nih lu mendominasi page one, saudara-saudara. Lu ngajarinnya bohong daripada lu lihat hasilnya sendiri. Ya, coba buang blog lu. Ora iso, blog gua nggak boleh. Rahasia itu. Lu perhatiin gini aja, dari orang yang nggak punya basic sama sekali gua ajarin, dan dia menguasai page one, lu udah bisa ngebayang kalau blog gua sendiri bagaimana. Ya, bayangin aja sendiri. Nggak usah nanya, bang blog lu mana, jangan. Nggak akan pernah gua kasih. Oke? Nggak akan. Namanya blog money site itu kita selalu rahasiakan. Itu udah peraturan adat ya dalam dunia blogger. Jangan pernah lu kasih URL blog money site lu ke siapapun juga. Karena kenapa? Karena keyword lu bisa dicolong orang. Dia akan membuat artikel yang sama dan lu selesai, nambah saingan doang. Lu nggak dapat duit. Paham ya kenapa tuh? Kalau blogger-blogger yang udah lama pasti nggak akan pernah mau ngasih URL blognya dia. Sampai lu nangis darah pun juga nggak akan dia kasih. Kenapa? Tadi gue bilang keyword itu yang dijaga. Boleh lu percaya, boleh enggak, orang yang memang udah menghasilkan uang dari blogger, tiap hari dia akan cek Google Search apakah ranking dia kegeser atau enggak keyword dia. Percaya sama gue. Begitu kegeser, dia akan cek kompetitornya, lu lumayan apa sih sampai gue kegeser. Dia akan cek backlinknya, akan dia cek, semua dia cek. Kalau ternyata dia ada penambahan backlink, di Spyglass kemarin gue kasih lihat kan, tiap hari itu orang pasti nambah backlink kan.
dia akan ikut nambah backlink. Itu cara bermain blogger, dan itu sangat capek, melelahkan sekali saudara-saudara ya. Jadi jangan minta lagi umbang, minta blok lu, nggak akan gue kasih lu. Nih, subheadingnya di alt text, polanya sama seperti itu semua. Internal link jangan lupa sama, ini semua polanya seperti itu ya. Dia nggak pakai trik yang macem-macem, triknya polosnya di HTML-nya juga lu bisa lihat seperti biasa, nggak ada pemakaian segala macam, karena emang Mbak Sally ini masih blogger pemula banget, sama lah seperti blogger-blogger receh yang nonton sekarang ini. Sekarang kita cek ke inspeksi ke webmasternya. Ini baru sejam yang lalu gue baru apa nih namanya, ngindeksin artikelnya dia nih. Ya, karena emang banyak salahnya. Dia minta tolong gue untuk koreksi, dan emang banyak banget salahnya. Gue tiap hari gue ya gambar ya, gue koreksi segala macam, dan itu memang udah keindeks semua. Nah, ini adalah polanya dia. Awal di itu 2 bulan Februari masih di datar ya, masih di bawah. Masuk bulan April udah mulai berumur blognya, sudah mulai ada peningkatan traffic, udah ada peningkatan klik ya, udah mulai naik. Ini turun, ini tanggal 30 April turun ini karena ada update dari Google ya. Udah mulai naik, dan ini sempat turun kemarin tanggal 10, tanggal 8 karena juga ada update dari Google, dan mulai naik lagi tanggal 9 Mei, dan ini grafiknya dia menaik gitu, naiknya pelan-pelan. Ini yang kayak gini nih yang enak nih, yang bagus ya, seperti itu. Sekarang kita cek ke bawahnya, bersih, nggak ada kesalahan. Kita cek kinerjanya. Selama 3 bulan dia mendapat ini adalah jumlah total tayangan, ada jumlah visitor di blognya dia, dan ini total klik. CTR-nya 3,3, posisi rata-rata 19. Sebagai blog pemula, it's okay banget. Lihat kurvanya, naiknya landai gitu, enak gitu naiknya tuh, pelan-pelan ya. Dan ini yang paling hebat, karena dia adalah original content. Sampai umur segini dia sudah menyerap hampir 1000 keyword dia punya nih. 1000 keyword yang bisa dioptimasi sama dia. Dia nih, dari Pulau Mekena dia ada 12 orang yang masuk dengan menggunakan keyword seperti ini. Ingat ini, pelajaran ini, cara optimasi query, praktekkan ya, dipraktekkan. Tadi sebelah mana? Sebelah sini. Nih ya, kliknya masuk semua tuh ponco, pola cara bikin muka dan lain. Sebenarnya ini juga nggak boleh kompetitor lu lihat atau orang lain lihat, karena ini sebenarnya juga rahasia lu ini. Tapi Mbak Sally udah ngasih gue izin kan, dia juga ikhlas gitu berbagi sama lu. Ini adalah keyword-keyword yang memang punya visitor dan punya klik kan. Nih ya, ini sebenarnya jangan dikasih lihat nih sama kompetitor lu, atau lu pamer-pamer di grup-grup, jangan. Karena ini buat pembelajaran, ya silahkan aja lu lihat ya. Jangan. Ini karena ini sumbernya lu, ini sumber traffic buat lu. Tuh ada klik semua dia tuh. Mau pola mukena tulisan panjang ada 1 dari 200 pencarian. Ini ada pencarian semua. Dan ini panjang banget dia. Dia ini udah sampai 1000 lebih nih keyword yang terserap sama di Google Webmasternya dia. Kenapa sih bisa segini banyaknya? Kita masuk halaman 2. Karena dia original content. Tulisan tadi lu di copy scat, lu lihat kan hasilnya murni, nggak ada kopian. Makanya dia, gue langsung protect di artikelnya dia, karena dia emang gaya penulisannya enak ya, pakai DMCA protect. Dia seorang novelis kan, maka cara dia menulis artikel itu adalah storytelling, bercerita. Kalau lu baca tulisannya dia itu sebenarnya sama seperti baca novel aja, enak dibaca, enak. Makanya dia, nggak tahu, Google mungkin menempatkan dia di posisi yang tinggi karena gaya penulisannya kali ya. Dia juga lagi pengen berusaha untuk buka jasa artikel sih. Nah, lu kalau mau belajar menulis storytelling, ya lu belajar sama dia. Lu kenalan aja langsung di Facebooknya, oke? Ini adalah salah satu orang yang private ngeblok ke gue, dan hasilnya seperti tadi udah lihat, nggak kaleng-kaleng hasilnya, nggak sia-sia, sesuai dengan apa yang kita ajarin.
dan nggak ada ilmu, nggak ada satupun juga ditutupin, backlingnya juga nggak ada. Mana coba lihat backlingnya? Kita coba aja lihat di tautan. Lu bisa lihat di tautan eksternalnya nol ya. Oh no, situs tertaut teratas lu bisa lihat cuman satu Pinterest dan satu blogger, nggak pakai backlingan. Ini gue bukaan aja, sebenarnya nggak boleh dibuka, ini private punya orang. Ya sudahlah, terlanjur. Teks tertaut teratas, anchor text ya kalau di bahasa Indonesia ini anchor text, tapi kalau lu bawa ke bahasa Inggris ini namanya anchor text. Disimpan dari kata kita dan wishlist, nggak pakai anchor text macam-macam, belum terdeteksi. Lu boleh cek pakai tools terus Spyglass segala macam, dia nol, backlingnya nol. Oke? Jadi ini membuktikan ya kalau apa yang lu pelajarin di artikel pilar ini hasilnya maksimal, hasilnya bagus. Itu praktekin aja kalau mau tetap survive di dunia blogger. Dengan cara seperti ini, cara nulis yang bagus. Dan gue juga terima kasih berkat lu semua pada nonton, dan video gue sekarang udah bisa di monetize. Thank you banget buat lu semuanya, sobat blogger receh. Kita akan ketemu di materi berikutnya dengan materi yang lebih baik. Oke, sampai jumpa.